Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Awaludin Setia Aji, Sarjana Teknik Master of Engineering Insinyur Profesor Madia selaku pembimbing satu saya. Yang saya hormati Bapak Muhammad Badarudin, Sarjana Pendidikan Master of Science selaku pembimbing dua saya. Yang saya hormati Bapak Suparto Edi Sucahyo, Sarjana Ekonomi, Sarjana Teknik, Magister Teknik selaku penguji satu. Yang saya hormati Bapak Yosa Andika Firmansyah, Sarjana Sains, Master of Science selaku penguji 2. Di kesempatan kali ini, saya Vanessa Sintika Silaban dengan NPM 202101445 akan mempresentasikan proposal PKL saya dengan judul Survei Anomali Meta Air dan Sambungan Ilegal guna menurunkan tingkat kehilangan air non fisik di Perumahan di Liko Indah, Pemdam Kota Salatiga. Adapun penelitian saya dilatar belakangi oleh yang pertama, Pemdam Kota Salatiga melayani 4 kecamatan di Kota Salatiga dengan total pelanggan sebanyak 37.605 sambungan rumah. Yang kedua, pada tahun 2023 terdapat total kasus kehilangan air sebesar 26%. Dan yang ketiga, lokasi penelitian yang akan saya teliti yakni di Perumahan di Liko Indah dengan total pelanggan sebanyak 429 sambungan rumah. Rumusan masalah saya yang pertama, bagaimana kondisi fisik dan tingkat akurasi meter air pelanggan di Perumahan di Liko Indah. Yang kedua, bagaimana tingkat kehilangan air yang dipengaruhi oleh anomali meter dari survei hasil anomali meter air. Dan yang ketiga, bagaimana indikasi sambungan ilegal pada pelanggan dan mantan pelanggan. Tujuan penelitian saya yang pertama, menganalisis kondisi fisik dan tingkat akurasi meter air pelanggan di Perumahan Liko Indah. Yang kedua, menganalisis tingkat kehilangan air yang dipengaruhi oleh anomali meter dari survei hasil anomali meter air. Dan yang ketiga, mengidentifikasi jenis indikasi sambungan ilegal pada pelanggan dan mantan pelanggan. Ruang lingkup saya yang pertama, survei dilakukan di Perumahan di Liko Indah, Pemdam Kota Salatiga. Yang kedua, survei dilakukan pada sambungan langganan dengan ketentuan pemakaian di bawah 5 meter kubik dan usia WM di atas 5 tahun. Yang ketiga, memastikan pemakaian air di bawah 5 meter kubik selama 4 bulan. Dan yang keempat, mengecek keakuratan meter dengan akurasi meter air. Penelitian terdahulu yang pertama, analisis NRW pada jaringan pipa air bersih Kota Balikpapan oleh Mustaqim dan Dwiki Tegarpratama pada tahun 2020. Yang kedua, survei akurasi meter air dan sambungan ilegal untuk pemantauan kehilangan air non fisik di wilayah Kartasura, Pemdam Tirta Makmur, Kabupaten Sidoarjo oleh Anugrah Rizal di tahun 2021. Yang ketiga, survei akurasi meter air dan sambungan ilegal untuk penurunan tingkat kehilangan air non fisik di wilayah Krakatau Serikandi, Pemdam Laut Tirta Kabupaten Magetan oleh Veta Elang Alamsyah tahun 2023. Landasan teori saya yang pertama, sistem penyediaan air minum. Yang kedua, sistem distribusi air minum. Yang ketiga, neraca air. Yang keempat, kehilangan air. Yang kelima, pengendalian kehilangan air. Yang keenam, meter air. Yang ketujuh, akurasi meter air. Yang kedelapan, anomali meter air. Dan yang kesembilan, pemakaian air ilegal. Sumber data saya yang pertama ada data primer yakni kondisi fisik, akurasi meter air pelanggan dengan pemakaian di bawah 5 meter kubik. Dan yang ketiga, indikasi sambungan ilegal. Sedangkan data sekundernya yang pertama ada data pelanggan, yang kedua data mantan pelanggan, yang ketiga ada data rekening ditagih atau DRD, dan yang keempat ada data meter air pelanggan. Teknik pengumpulan data saya yakni dengan observasi, wawancara, studi literatur, dan praktikum lapangan. Ini kerangka pemikiran saya. Ini alur analisis data, rencana jadwal kegiatan selama PKL berlangsung, diagram networking planning. Terima kasih, mohon saran dan bimbingan.